yang sudah menyiapkan apa itu persiapan ya saya persilahkan karena sudah mempersiapkan nanti kalau tidak dikasih waktu nanti tidak jadi masalah gitu. Oke. Mas Fikri, mohon maaf kemarin ke Jogja saya pas ada acara di luar, nggak kabar-kabar dulu. Kalau kabar-kabar dulu, insya Allah saya usahakan bisa menemui lah ya. Oke, Prof, mohon maaf, saya kemarin udah di kantor itu. Mau nemui Baik. Prof Imam juga. Ada acara beliaunya. Tidak apa-apa, Prof. Insya Allah di minggu ini nanti insya Allah ke Jogja, Prof. Oke, siap, siap. Ya, nanti kabar-kabar saja ya paling nggak 2 hari sebelumnya atau 1 hari sebelumnya. Masa ngasih kabar langsung skakmat hari ini ketemu gitu kan? Ngapunten, Prof, sebelumnya kemarin juga. Oke, oke. Ya, mohon maaf ya, Mas Fikri ya. Ini, Prof. Oke, oke, siap, siap. Monggo, siapa dulu? Pak Mauludin apa Pak Fikri dulu? Siapa dulu nih, Maulidin apa Fikri? Oh, Maulidin, ya. Ini saya Ah, share, Pak. oke. Sekalian dibuka kuliahnya Pak Mauludin. Oke, Prof, niki kalau sekalian mau ngajar ini, Prof. Ngajar apa? Makanya minta duluan, Prof. Nyambi Oke, ngajar juga soalnya. PPG, Pripun? ngajar PPG. Gimana, Prof? Pak, Nggak ngajar dengar. biasa, Pak, yang reguler, Pak. Oh, malam hari ya. Iya. Oke, monggo. Ya, silakan. Apa suara saya terdengar, Prof? Jelas, jelas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Prof. Sigit, mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Amin, amin. segala urusannya dimudahkan dan kawan-kawan juga semua calon doktor, mudah-mudahan kedepannya ilmu kita bermanfaat semuanya. Langsung mawon nggih. Iya. Ini Pak Azan di Aceh. Biar Karena kejar-kejaran juga ini. lancar. Ya. Ini Prof. Sigit judul saya yakni pengembangan Pak Mauludin. aplikasi. Halo, halo. Mohon judul Pak Mauludin ini di copy, dikirim ke apa komentar itu ya, di obrolan itu ya. Oh iya ya Pak ya. Oh, iya. Minta tolong Kak Rita. Ya, biar supaya saya bisa apa membaca ulang itu. Oke. Minta tolong Kak Rita ya. Iya, iya, iya. Ini judul kami, Prof, yakni pengembangan aplikasi IMD berbasis Android, materi keagamaan dan internalisasi moderasi beragama pada generasi Strawberry, mahasiswa PGMI seprovinsi Aceh. Ini, Prof. Jadi sebenarnya kenapa saya mengambil ini karena kegelisahan kami pada saat melakukan proses observasi-observasi sebelumnya serta wawancara di mana mahasiswa-mahasiswa yang di mana karena kita kan mahasiswa PTKI ya, Prof. PTKI ini dituntut untuk meskipun jurusan apapun ya, apalagi ada embel-embel keislaman, mereka itu dituntut bisa melakukan atau memimpin kegiatan keagamaan, setidaknya seperti itu. Misalnya Somadiyah, tahlilan dan sebagainya. Nah, mereka juga dapat materi-materi itu di perkuliahan mereka. Akan tetapi nyatanya di lapangan ada beberapa output daripada mahasiswa itu belum selesai, akan tetapi mereka tidak bisa melakukan kegiatan keagamaan secara maksimal. Kegiatan keagamaan misal memimpin tahlil dan sebagainya atau menjadi imam secara maksimal itu ada saya ceritakan di situ, Prof. Hal ini juga termasuk dari penggunaan media pembelajaran oleh dosen itu sendiri. Mereka lebih kepada konvensional, tidak secara interaktif karena di sini kan core-nya adalah mahasiswa-mahasiswa generasi stroberi. Kan generasi stroberi itu apa ya? Stroberi itu kan manis ya. Stroberi itu bentuknya bagus. Bentuknya bagus, tapi nyatanya setelah dimakan itu asam. Ya sama dengan generasi-generasi sekarang, ya kan generasi sekarang seperti itu. Mereka justru takut, kemudian justru kurang percaya diri dan sebagainya. Nah, itu salah satu faktor yang menginginkan akhirnya saya melakukan riset itu. Yang kedua, kalau berbicara tentang moderasi beragama, itu berbicara indeks toleransi, itu berdasarkan indeks toleransi yang ada, Provinsi Aceh itu termasuk 10 besar terendah, Prof. Mohon maaf ya Kak Dita ya, ini bicara data bukan apa.
Padahal nyatanya Provinsi Aceh ini adalah Serambi Mekah gitu loh. Serambi Mekah, akan tetapi kan secara tolong dibagikan ya. Tolong dibagikan ya. Dibagikan langsung. Tapi secara kenyataannya indeks yang dilakukan di tahun 2023 kalau 2024 belum muncul karena proses riset itu kan setahun muncul. Nah, nyatanya tingkat toleransi berdasarkan indeks tersebut provinsi-provinsi, kota-kota atau kabupaten yang ada di Provinsi Aceh itu termasuk rendah. Nah, dari situ maka khususnya pada mahasiswa ini sebagai tonggak atau agen of check, agen of control, dan agen of analysis ini seharusnya bisa memperbaiki itu. Nah, salah satunya adalah dengan aplikasi itu. Seperti itu, Prof. Untuk awal latar belakang saya seperti itu. Ngoten. Baik, Prof. Udah selesai, Prof. Presentasinya. Silakan, Beliau. Cukup begitu saja. Mohon bantuannya ya. Iya, silakan dikerjakan. Enggak, silakan dikerjakan. Silakan kalau ada yang mau memberikan masukan, monggo. Silakan, mohon tanggapan. Ada. Pertama Bu Rita yang di atas. Apa ya, kalau disebutkan moderasi beragama, Pak, kalau di Aceh itu, kalau maksudnya gini ya Pak, kadang-kadang konsep yang disampaikan oleh Kemenak itu agak bertentangan dengan paham-paham yang kami di Aceh gitu. Jadi sehingga kalau disampaikan moderasi beragama itu sepenuhnya juga gitu kan. Menyoroti yang bagian itu aja. Kalau untuk mahasiswanya itu sepertinya agak benar ya Pak ya. Jadi kendala kami di lapangan itu ketika mahasiswa dikirimkan untuk misalnya kita kirim untuk KKN. Nah, itu sebagian itu memang ada yang agak kurang apa ya Pak, kurang bisa dia jadi imam gitu, kurang bisa bawa apa sama dia. Di sini ada sama dia itu kalau di kita di Jawa itu ini ya takziah Tahlil. orang meninggal tahlilan gitu, wiridan, nah gitu gitu. Kalau di Aceh disebut dengan sama dia gitu. Nah, begitu Pak. Tapi kalau untuk moderasi beragamanya saya kira selama konsep-konsep yang disampaikan oleh pusat kalau dirasa oleh masyarakat dan pemuka agama di Aceh ini bisa ditoleransi. Kalau enggak ya itu ya sama seperti kasus pandemi, Pak. Ya. Itu yang pandemi itu yang kalau sholat di masjid itu, Pak, yang berjarak-jarak itu hanya sholat di masjid-masjid ini ya, Pak, masjid-masjid besar gitu. Kalau masjid-masjid ya di kecamatan, di kampung kamu itu enggak, Pak, ya tetap aja safnya rapat gitu. Gitu. Gitu, Pak. Karena di Aceh ini ada uniknya, Pak. Kan kalau di Jawa ada pesantren kan, ada pondok gitu kan. Nah, kita di Aceh ada fenomena ulama-ulama dan tengku-tengku dayah gitu, Pak. Orangnya memang agak-agak keras ya, Pak, tapi memang harus ada orang seperti itu, saya pikir. Itu aja, Pak. Oke. Monggo masukan dari yang lain. Ada dari Ria mungkin. Itu tadi bukan hanya indeks ya Kak Rita, jadi ada beberapa kasus seperti kampus-kampus yang lain Kak. Ada terkait toleransi dan sebagainya itu ada di detik.com dan sebagainya itu ada Kak. Itu sih mohon maaf ya itu Kak. Apa itu memang maksudnya kakak juga nggak bantah itu karena kan kakak yang merasakan di sini juga seperti itu. Sebenarnya kan sayanya mau interdisipliner kan Kak. Jadi apa namanya? Jadi bukan hanya nilai keagamaan tapi nilai-nilai kemasyarakatan juga gitu, nilai sosial kemasyarakatan. Nah, itu saya masukkan ke moderasinya seperti itu sih. Interdisiplinernya. Itu sih. Tadi itu alatnya MWD itu apa sih, Dek?
IMD. Itu nama aja sih Kak, nama dari saya aja. MWD atau IMD? IMD. 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 Indeks itu tadi ya. No. Islamic Moderation Digital. Oh gitu ya. Mungkin ada penamaan yang lain gitu kan? Iya. Ini loh yang kakak maksud aplikasi MWD berbasis Android ini apa? IMD itu Kak, nama aplikasinya kayaknya. Nama aplikasinya Kak, IMD bukan MWD Kak. Oh tapi di Islam Moderasi Digital ya, Mas ya. ini di sini dibuat aplikasi MWD deh, bukan IMD. Oh, alah. Masih cari-cari nama Kak. Oh gitu ya. Kemarin MWD dan sebagainya gitu kan. Kalau MWD kemarin mesin wonderful of digital gitu. Udah geser ke Aceh sekarang berarti nggak Ih, Tangerang lagi ya. langsung dia penerimaannya langsung ke Aceh. Kenapa saya ke Aceh? Ada beberapa faktor kan ya. Yes. Mungkin Iya. jenengan sudah tahu lah itu. Iya. Tapi Aceh kan nggak juga sih. Nggak usah ceritakan yang moderasi itu deh. Heeh. Di Aceh nih orang Dayah itu sama Muhammadiyah itu bisa aja bertengkar, berantem. Iya, Ya maksudnya begitulah gitu. Jadi kalau dibilang apa tadi federasi beragamanya itu, tapi lihat tempat juga ya, nggak semuanya gitu. nggak semuanya betul. Ya. Biasa orang Pengembangan. Dayah sama orang kampus aja pun nggak sepemikiran gitu, beda. Berarti kalau buat Tamatan dari Mesir gitu, yang LC itu. Nah, itu susah kali diterima di sini. oh gitu ya Kak. Bentroknya itu sama orang Dayah. Kalau sama orang Hmm. kampus enggak. Pengembangan aplikasi. Berarti berat juga buat aplikasi. Iya. Nanti kalau buat aplikasi nih pengujinya nih sama pengujinya dek nanti. Mm-mm. Baik, pasti ada lagi masukannya teman-teman? Enggak ada, Cukup. Pak. Cukup ya? Iya, Pak. Begini ya, jadi saya cerita singkat saja. Jadi saya punya pengalaman disertasi saya itu pengembangan juga R&D ya. Bahkan mungkin saya sudah pernah cerita di mata kuliah filsafat pendidikan IPA sama Bu Rita itu bahwa eh, satu untuk metode penelitian itu saya menggunakan goal and box ya, artinya tidak hanya box and goal. Kalau box and goal kan fokus di dunia industri ya, tapi goal and box itu lebih cenderung ke dunia pendidikan, di mana dunia industri, misalnya seperti Pak Mauludin ini tentang pembuatan aplikasi, bagaimana pembuatan aplikasi ini bisa ditarik ke pendidikan. Nah itu maka harus nanti melakukan desain pengembangan terkait dengan instruction-nya gitu, bagaimana menggunakan pengembangan ini untuk dalam dunia pendidikan, maksudnya begitu. Atau mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan yang sederhana, misalnya 4D ya, atau IDDIE gitu, boleh monggo ya. Tapi prinsipnya kalau bisa nanti diusahakan jangan menggunakan langkah prosedur box and goal yang lebih cenderung ke circle ya, 10 langkah itu cenderung ke dunia industri satu itu. Kemudian yang kedua, untuk tingkatan level disertasi ini sebetulnya R&D itu kan singkatannya kan riset dan development gitu ya, develop gitu kan. Jadi Bapak Ibu rumusan masalahnya yang pertama harus riset dulu ya, riset pendahuluan dulu. Bagaimana riset pendahuluan itu dihasilkan itu ya. Yang kedua baru develop ya. Kalau S1 sama S2 biasanya cenderung ke develop ya. Misalnya bagaimanakah mengembangkan gitu ya. Bagaimanakah pengembangan misalnya modul yaitu. Nah, pengembangan ini dibagi dua, ada yang karakteristis proses dan karakteristis produk. Itu untuk S1 dan S2. Kemudian develop itu untuk yang kedua selain pengembangan adalah bagaimana memperoleh produk yang layak. Layak setelah ada uji ahli, baik itu ahli media, ahli materi, ahli praktisi ya. Praktisi itu bukan ahli sebenarnya, praktisi itu guru ya. Kemudian ke user itu adalah responden dalam arti ya peserta didik atau mahasiswa itu.
Kemudian yang ketiga adalah efektivitas produk itu dari nanti dieksperimenkan ya, skala terbatas maupun skala luas itu efektivitasnya. Itu biasanya untuk S2 dan S1. Nah, untuk tingkat doktor ya itu tadi harus ada teori ya teori yang dikembangkan secara kritis ataupun teori yang ditemukan, teori baru yang ditemukan pada